salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Frenika Evalina, berasal dari LPTK IAK Ambon. Pada hari ini, tanggal 8 Oktober 2025, saya akan mengambil video melalui proses pembelajaran di kelas di SD Negeri Tapin Bini 1 untuk keperluan PPG UKIN. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana keadaannya hari ini? Baik. Oke. Hari ini kita akan belajar agama, pendidikan agama Kristen ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita dan berdoa, sama-sama kita menyanyi pujian bersyukur kepada Tuhan. Kita menyanyi sambil bertepuk tangan. Semuanya berdiri. Syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi. Kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik, bersyukur kepada Tuhan. Oke, nah silakan duduk semuanya. Sebelum kita berdoa, Ibu absen dulu ya. Kayla, Hadir. Nopelin, Hadir. Cantika, Hadir. Angel, Hadir. Miti, Hadir. Jelita, Hadir. ya hadir semua ya. Oke, mari kita berdoa untuk memulai pelajaran kita. Kita berdoa, kalian ikuti Ibu berdoa ya. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Pada hari ini Tuhan, hari ini Tuhan, kami bersyukur kami bersyukur karena Engkau karena Engkau boleh menyertai kami menyertai kami. hingga pagi ini. Kami mau memulai pelajaran kami. Kiranya Tuhan menyertai pelajaran kami ini dari awal sampai berakhirnya. Ajar kami Tuhan untuk mengerti pelajaran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang aku membutuhkan orang lain. Ada yang tahu kenapa kita manusia disebut makhluk sosial? Oke, Kayla. Karena manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Iya. Karena manusia itu tidak dapat hidup sendiri ya. Manusia membutuhkan orang lain. Ya, tepuk tangan buat Kayla. Oke. Coba kita perhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Coba perhatikan teman kiri kanannya. Ya. Coba tutup mata kalian. Kalian bayangkan jika tidak ada teman-teman di sekolah, hanya ada kalian sendiri. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi jika tidak ada teman di sekolah? Hanya ada kita sendiri, tidak ada guru, tidak ada orang lain, hanya ada kita. Tidak ada yang menolong kita. Tidak ada yang menolong kita. Ada nggak yang mengajari kita? Tidak ada, karena tidak ada gurunya, karena tidak ada orang lain selain kita. Nah. Coba, Ibu sudah siapkan, sudah bagi lembaran tadi. Kita membuat daftar bentuk pertolongan yang kuterima dari orang lain. Yang pertama, ayah. Menemaniku mengerjakan PR. Menemaniku mengerjakan PR. Oke. Yang kedua, di sini ada gambar ibu.
pernah kita terima dari ibu? Merawatku ketika sakit. Merawatku ketika sakit. Oke, benar Cantika ya. Kemudian di sini ada gambar Saudara. saudara. Apa yang pernah kita terima dari saudara? Adik menemaniku dan berbagi denganku, berbagi makanan, berbagi mainan. Nah, benar ya, Angel. Kemudian dokter. Apa yang pernah kita terima dari dokter? Memberikan aku obat ketika sakit. Memberikan obat ketika sakit. Ya, benar ya. Kalau tidak ada dokter, bagaimana kita mau berobat? Bagaimana kita bisa sembuh dari sakit kita? Bisa nggak kita menyembuhkan diri kita sendiri? Contoh, kalau misalkan di dunia ini hanya ada jelita. Hanya ada jelita, nggak ada orang lain. Nggak ada ayah, nggak ada ibu, nggak ada saudara, nggak ada dokter, nggak ada teman. Bisa nggak jelita mengobati dirinya sendiri? Tidak bisa. Nah, makanya kita manusia disebut makhluk sosial. Karena kita manusia membutuhkan orang lain untuk melakukan setiap aktivitas kita, untuk menolong kita. Kemudian yang kelima, ada gambar siapa ini? Guru. Ibu guru atau guru. Bentuk pertolongan apa yang pernah kita terima dari ibu guru? Mengajariku membaca dan menulis Mengajariku membaca dan menulis di di sekolah. sekolah. Iya, benar ya. Kalau nggak ada guru, bisa nggak kita pintar? Bisa nggak kita belajar? Enggak. Tidak. Kalau tidak ada guru, bisa nggak Jelita membaca? Oh, ini nama mamaku ini. Nah, kemudian kalau tidak ada guru, bisa nggak kita menulis? Guru mengajari kita menulis huruf A, B C. sampai abjad terakhir Z. C. Ya, teman. Bentuk pertolongan apa yang pernah kita terima dari teman? Meminjamkan aku sepeda dan berbagi makanan. Oke. Kata Miti, teman berbagi makanan, kemudian meminjamkan sepeda atau meminjamkan mainan. Nah, ada banyak pertolongan yang kita terima dari orang-orang yang di sekitar kita. Kemudian ada banyak contoh lain juga ya yang kita terima dari dokter, dari keluarga, orang tua, ayah, ibu. Kemudian kita masuk ke pembacaan Alkitab. Ada yang bisa bantu ibu maju ke depan untuk membaca Alkitab yang diambil dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 18. Ayo, siapa yang bantu ibu? Oke, Cantika. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Oke. Dalam firman Tuhan, dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 18, dikatakan di situ apa tadi? Allah berkata, tidak baik kalau manusia itu hidup sendiri. Nah, pada awal penciptaan, Allah menciptakan manusia pertama yang diberi nama Adam. Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Nah, kemudian di dalam kitab Kejadian tadi, Allah berkata, tidak baik kalau Adam ini hidup sendiri. Adam butuh orang lain, butuh penolong yang sepadan untuk dapat menolongnya. Menolong Adam dari apa? Menolong Adam untuk mengelola, menjaga alam ciptaannya. Kemudian Allah membuat Adam ini tidur dan mengambil tulang rusuk Adam. Dibangunnya lah, dibentuknya lah menjadi seorang manusia perempuan yang diberi nama siapa? Hawa. Ada yang tahu arti nama Hawa?
Apa Nopelin? Ibu dari semua yang hidup. Ya, ibu dari semua yang hidup. Ya, arti nama Hawa adalah ibu dari semua yang hidup. Oke, terima kasih Cantika. Nah, seperti Adam yang membutuhkan penolong, begitu juga kita manusia. Kita membutuhkan orang lain. Seperti yang sudah kita bahas tadi, seperti yang sudah kita baca, sudah kita isi tadi, kita butuh pertolongan orang lain. Butuh ibu, butuh ayah, butuh teman, butuh saudara, butuh dokter, butuh ibu guru. Semua kita membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan ayah. Ayah mencari nafkah untuk memenuhi keluarganya, untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Supaya anak istrinya bisa makan. Kemudian ibu, kita memerlukan ibu, membutuhkan ibu kita. Untuk apa? Bukan hanya untuk memasak ya, tetapi juga untuk menyayangi kita, memberikan kita, memasakkan kita makanan, merawat kita ketika sakit. Kalau nggak ada orang tua, kalau nggak ada ibu, siapa yang merawat kita? Dokter sekalipun membutuhkan orang lain. Nggak ada dokter menyuntikkan obat sendiri ya. Oh aku sakit, aku suntik sendiri. Nggak ada. Nah, kita membutuhkan orang tua, membutuhkan keluarga, membutuhkan ayah, membutuhkan ibu. Nah, ayah dan ibu juga membutuhkan kita anak-anaknya. Apa? Untuk apa? Untuk menolong ayah dan ibu. Contoh, menolong ayah dan ibu, kita bisa membantu orang tua kita mengepel lantai, menyapu halaman, mencuci piring. Nah, kemudian kita membutuhkan saudara. Nah, siapa di sini yang anak tunggal? Yang tidak punya adik, tidak punya kakak? Kaila. Betapa capeknya Kaila, rumahnya besar. Kaila membantu ibunya sendirian. Kaila yang ngepel lantai, Kaila yang cuci piring, Kaila yang menyapu halaman. Nah, maka pekerjaan akan terasa sulit, terasa lama selesainya ya. Berbeda kalau Kaila mempunyai saudara. Oh Kaila bisa dek, kamu cuci piring ya, kakak nyapu lantai. Atau sama seperti Yiyin, misalkan nih Yiyin dengan Darisa, adeknya. Nah, dek nanti kamu pel lantai ya, kakak cuci piring, kamu sapu halaman, kakak nyuci baju. Kan berbagi. Nah, kita membutuhkan siapa lagi? Membutuhkan dokter ketika sakit. Kalau nggak ada dokter yang mengobati kita, kita berobat kemana? Kita minum apa? Jadi kita membutuhkan, saling membutuhkan. Kita membutuhkan dokter untuk kita bisa berobat. Kemudian kita membutuhkan ibu guru untuk mengajar, mendidik kita supaya kita menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang pandai. Kita membutuhkan teman. Gak mungkin kan Miti kayak orang gila di rumah misalkan bermain sendiri. Misalkan Miti ambil bonekanya. Hai, kamu lagi ngapain? Bisa nggak bonekanya menjawab? Tidak bisa kan? Kita butuh teman untuk bermain. Contoh misalkan Miti berteman dengan Jelita. Jelita yuk kita bikin boneka. Nah, kamu siapkan bahannya ini. Ada kapas, ada kain, ada jarum, ada benang. Kita isi, kita jahit kainnya, kita bentuk pola bonekanya. Nanti kita jahit. Kamu masukin benangnya ya ke jarum, nanti aku yang jahit. Nah, nanti setelah dijahit, Cantika atau Jelita isi dengan kapas. Setelah itu baru kita jahit, jadilah boneka. Nah, kita butuh orang lain, butuh teman untuk melakukannya. Gak mungkin Miti juga yang membuat pola bonekanya, Miti juga yang menjahit, Miti juga yang mengisi kapas.
Kemudian Miti juga nanti yang menjual kalau bonekanya bisa dijual. Jadi setiap kita itu membutuhkan pertolongan orang lain. Nah, kemudian coba kamu tuliskan cara bersyukur kepada Allah atas penolong yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, penolong tadi siapa? Ada ayah, ibu, dokter, teman, saudara, ibu guru. Nah, coba kamu tuliskan di lembar yang sudah ibu bagikan tadi di sini. Caraku bersyukur kepada Allah. Nanti dikumpul ya. Di akhir pelajaran kita nanti dikumpul. Tugas-tugasnya nanti dikumpul di akhir pelajaran. Kemudian kita lanjut. Cara bersyukur atas kehadiran orang tua. Kamu bisa memilih warna. Mewarnai gambar. Pilih gambar yang menunjukkan cara bersyukur atas orang tua. Pilih gambar. Nanti Ibu panggil ke depan untuk menjelaskan yang dipilihnya. Apa yang kalian pilih? Gambar apa yang kalian pilih? Warnai sekarang. Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan warnai. Oke, sudah? Silakan nopelin baju ke depan. Perlihatkan gambar mana yang nopelin pilih dan jelaskan. Gambar pertama ada ibu menggendong anaknya, yang berarti menyayangi orang tua atau ibu. Gambar kedua ada anak mengambil piring, yaitu membantu ibu membereskan piring. Oke, terima kasih buat Yiyin. Tepuk tangan buat Yiyin.
Oke, siapa lagi yang maju? Angel? Angel sudah? Ya, Miti. Miti pilih gambar nomor berapa? Perlihatkan ke temannya gambarnya. Oke. Coba Miti jelaskan gambar nomor 1 menurut Miti itu cara bersyukur atas kehadiran orang tua itu apa? Berdoa. Berdoa bersama orang tua. Oke, tepuk tangan buat Miti. Ada lagi? Kayla. Gambar pertama. Ya. Berdoa untuk keluarga. Oke. Silakan duduk, Kayla. Kayla memilih gambar pertama, yaitu gambar anak bersama orang tua. Sedang melakukan doa bersama, dan anak juga melakukan doa untuk orang tuanya. Oke. Ada lagi yang mau maju dengan gambarnya? Cantika, Jelita? Sebelum kita lanjut ke pelajaran selanjutnya, ada lagi? Cantika, oke, Cantika. Kita lihat Cantika memilih gambar nomor berapa? Cantika memilih gambar nomor 1. Menurut Cantika, gambar nomor 1 itu menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah atas kehadiran orang tua yang dilakukan oleh anak. Apa yang dilakukan oleh anak? Berdoa bersama keluarga. Oke, terima kasih Cantika. Tepuk tangan buat Cantika. Oke, kita memasuki pelajaran selanjutnya. Bersyukur atas kehadiran teman. Nah, dalam pelajaran ini kita belajar tentang pengalaman berdoa. Siapa yang pernah berdoa? Siapa yang pernah berdoa? Oke, semuanya sudah bisa berdoa ya. Sudah bisa berdoa. Nah, di sini kita akan belajar tentang pengalamanmu mendoakan teman. Mendoakan teman di sini, mendoakan teman yang mengalami kesulitan. Misalkan nih temannya mengalami kesulitan, rumahnya habis kebakaran atau kebanjiran. Ibu mau kalian tuliskan doa kalian, tidak harus panjang-panjang doanya. Nggak harus dari 1 lembar buku itu habis. Doa kalian untuk teman kalian. Doa untuk teman kalian. Kalian tuliskan di lembar tugas. Pengalaman kalian berdoa. Kalian berdoa untuk teman kalian yang mengalami kesulitan apa? Bisa misalkan tadi Ibu kasih contoh tadi teman mengalami kesulitan tempat tinggal karena tempat tinggalnya kebanjiran. Apa doa kalian buat teman kalian ini? Kalian tuliskan di lembar kertas itu. Nanti Ibu minta 1 orang maju ke depan untuk membacakan contoh doanya.
Ada yang bisa membuat pengalaman doanya? Ya, Ibu kasih contoh. Kita berdoa buat teman kita. Misalkan di kelas ini ada teman yang mengalami kesulitan tempat tinggalnya kebanjiran. Kita sama-sama berdoa. Misalkan nih, Tuhan Yesus, kami berdoa untuk teman kami. Misalkan kami berdoa untuk teman kami Miti yang pada saat ini mengalami kesulitan karena tempat tinggalnya kebanjiran. Kiranya Tuhan memberikan Miti kekuatan dan kesabaran. Dan ajar kami, teman-teman Miti, untuk dapat membantu Miti meringankan beban Miti. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, itu salah satu contoh. Nah, oke. Nanti belajar lagi berdoa. Berdoa untuk teman. Kemudian tugas di rumah. Tugas kalian di rumah Ibu kasih waktu 1 minggu. Kalian membuat catatan harian penolongku. Di situ kalian tulis nomor di kolom, nomor, hari, tanggal, nama orang yang menolong, kemudian bentuk pertolongannya apa. Kemudian sikapmu. Misalkan Ibu kasih contoh di kolom nomor, kalian tulis nomor 1. Hari tanggal 9 Oktober 2025. Nama orang yang menolong Cantika. Misalkan, apa bentuk pertolongan yang Cantika berikan buat kalian? Cantika meminjamkan aku sepedanya. Sikap kalian dengan pertolongan Cantika ini apa? Misalkan, aku senang dan berterima kasih kepada Cantika karena meminjamkan sepeda. Nah, kalian cari 5 bentuk pertolongan yang kalian terima dari orang lain. Entah itu dari dokter, dari ayah, dari ibu, dari teman, dari saudara. Sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini dengan doa, Ibu mau bertanya dulu. Apa sudah paham dengan pelajaran kita hari ini mengenai aku membutuhkan orang lain? Paham. Oke, sudah paham ya. Nah, sebelum kita berdoa, Ibu bertanya, apakah manusia dapat hidup sendiri? Tidak, kata Miti. Kenapa Miti? Karena tidak ada orang yang menolong dia. Iya, manusia tidak dapat hidup sendiri karena dia membutuhkan pertolongan orang lain. Ya, tepuk tangan buat Miti. Ya, manusia itu membutuhkan penolong, membutuhkan orang lain untuk menolongnya. Nah, kemudian apa yang dapat kita pelajari dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 18? Oke, yang pertama manusia tidak dapat hidup sendiri. Ada lagi? Oke, manusia membutuhkan orang lain dalam melakukan setiap aktivitas. Oke, untuk hari ini cukup pelajaran kita. Sebelum kita berdoa, Ibu mengajak kita semua kembali menyanyi. Menyanyikan satu pujian kasih sukacita. Semuanya berdiri ya. Kita menyanyi sambil bertepuk tangan dengan gerakannya. Kasih sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus
kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Oke, mari kita berdoa. Silakan duduk. Mari kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini. Ikuti Ibu berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah menyertai pelajaran kami dari awal hingga berakhirnya. Dan ajar kami Tuhan untuk dapat melakukan setiap kegiatan kami untuk bersyukur atas kehadiran orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke.